Pemirsa, shopaholic merupakan sebutan bagi seseorang yang sangat suka berbelanja, namun sudah melebihi kewajaran. Sebuah studi terbaru yang dirilis para peneliti di San Francisco State University menunjukkan beberapa sebab dibalik perilaku belanja yang menyimpang ini. Salah satunya berkaitan dengan psikologis. Studi ini memang tidak mengaitkan antara shopaholic dengan beberapa faktor seperti jenis kelamin, kepribadian, usia, atau pendapatan. Studi ini justru menghubungkan antara shopaholic dengan manajemen kredit yang buruk. Sebab sebagian besar shopaholic tidak membayar tagihan kartu kredit tepat waktu dan tidak memerhatikan laporan tagihannya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kartu kredit memungkinkan orang untuk membeli dan berbelanja tanpa melihat atau menyerahkan uang fisik. Inilah yang menurut para peneliti membuat pola pikir shopaholic berbeda jika dibandingkan dengan mereka yang berbelanja tanpa kartu kredit. Dari itu pula muncul sebutan oniomania, yakni istilah yang digunakan untuk menggambarkan shopaholism atau orang yang berbelanja secara kompulsif. Onios adalah bahasa Yunani yang berarti dijual dan mania berarti kegilaan. Istilah ini awalnya digunakan oleh psikiater pada awal abad ke-20. Tidak banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai oniomania dibandingkan dengan kecanduan narkoba dan alkohol. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir ini, dunia psikologi telah melakukan cukup banyak diskusi mengenai shopaholic. Beberapa dampak yang terkait dengan kejiwaan pun mengancam mereka para shopaholic. Apa saja dampaknya? Ikuti bahasan menarik seputar tema penyebab shopaholic dan dampaknya di Kata Dokter malam ini. Iya, selamat malam pemirsa Jak TV. Iya, kita ketemu lagi di Kata Dokter. Jadi tadi kalau kita melihat VT Dokter Rama, banyak sekali orang-orang atau wanita-wanita yang nggak bisa mengontrol untuk yang namanya belanja. Benar, setuju. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara lumrah, yang namanya belanja dan perempuan itu kayak magnet, ketemu kulkas, nempel langsung di satu. Ya, tapi sebenarnya pada dasarnya semua wanita pasti suka belanja. Benar. Nah, sebenarnya seberapa besar sih kalau Dokter Rama dulu nih? Kenapa? Suka belanja nggak? Saya termasuk orang yang suka belanja, tapi jika ada keperluannya. Oke. Jadi sebenarnya kamu suka belanja, tapi kalau ada keperluan ya. Benar. Pernah nggak kalau belanja di suatu shopping center, tiba-tiba ada yang diskon, menarik, kamu beli nggak? Nah, kembali lagi diskon dan perempuan itu seperti sulit magnet kan. Nah, jadi pemirsa, susah bagi kita semua yang khususnya kaum wanita untuk mengetahui bahwa kita ini sebenarnya seseorang yang sangat suka berbelanja atau tidak. Nah, malam hari ini terkait dengan apa yang sudah kita perbincangkan, bahwa kita akan membahas mengenai tema. Nah, tema kita malam hari ini adalah penyebab shopaholic dan juga dampaknya. Jadi bagi Anda di rumah yang kira-kira termasuk perempuan yang suka sekali namanya berbelanja, dalam keadaan apapun itu, lagi banyak uang, lagi uangnya pas-pasan, lagi diskon nggak diskon, kira-kira bagus atau tidak sebenarnya untuk yang namanya berbelanja secara terus-menerus? Nanti kita akan membahasnya di sini. Iya, pastinya juga ada narasumber. Nanti Anda bisa bertanya ke sini 5155111. Apakah Anda termasuk yang shopaholic atau tidak? Nah, kenapa kita membahas tema itu? Adalah sebenarnya tadi udah dibilang di awal tadi bahwa ternyata sebenarnya belanja terus-menerus itu bisa ada kaitannya dengan gangguan jiwa. Kira-kira saya nggak mau termasuk dalam manusia itu ya. Tapi nanti kita bahas kriteria seperti apa. Bener. Oke, tapi seperti biasa pemirsa, kita selalu kedatangan bintang tamu. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik, seksi. Dia juga ada blasterannya orang Indonesia campur Prancisnya. Tapi yang paling lucu dan paling menggemaskan adalah dia tuh seorang penyanyi dangdut, ya kan? Ya jarang loh kita menyanyi seorang penyanyi dangdut, tapi dia ada unsur bulenya, ada blasterannya. Langsung kita panggilkan. Boleh, siapa dia? Jumina. How are you? Baik, terima kasih. Cantik sekali. Silakan duduk. Si Indonesia dan si Prancis bertemu menjadi seperti ini ya. Baiklah, sebenarnya kamu kan blasteran ya, ada Prancisnya, ada Indonesia. Mama saya dari Medan, lahir di Medan. Tapi jadel, karena Jawa Deli. Jadi dia jauh Dali, kamu lucu sekali. Oke, Juminam, sebenarnya kamu ini kan nama ininya ya, nama artisnya. Oke, Juminam. Oke, Juminam, kenapa pilih musik? Musik itu kan ada banyak. Kenapa kamu pilih musik dangdut? Karena di Indonesia lagu tradisional, musik tradisional itu dangdut. Jadi saya suka karena semangat, bisa joget, bisa menari. Dan saya perempuan, saya suka joget. Nah, kamu suka joget juga? Suka. Tapi kalau misalnya untuk beberapa Kamu suka joget? Untuk beberapa gerakan harus diajarin, agak-agak susah.
dia mungkin dia nggak bisa joget, tapi kalau ada dangdut dia akan joget. Iya, benar. Ya, karena dangdut itu sebenarnya pemirsa nggak perlu malu untuk mengakui bahwa musik dangdut adalah merupakan musik yang memang dari asal dari negara kita. Di negara lain nggak ada dangdut. Bahkan musik kalau misalnya orang-orang bule, orang luar datang pasti senang dengan musik dangdut. Iya, dan saya setuju seperti apa yang Jumina bilang bahwa ternyata yang namanya aliran dangdut itu bikin happy. Cuma kalau misalnya kita lagi sedih-sedih tapi dengerin musik dangdut ya kan, bawaannya kan seneng lu, pengen goyang tuh. Ingat goyang. Oke, kalau misalnya musik dangdut nih, judul lagunya apa? Judul lagu saya gitu loh. Gitu loh Rama. Gitu loh, gitu loh. Oke. Jadi lagu dangdutnya adalah gitu loh. Oke, sebenarnya kamu memang seneng dangdut atau memang di keluarga ada yang mengajak, ayo kamu menarik pasti seorang blasteran bisa menyanyi dangdut, atau memang kamu betul-betul suka dengan musik dangdut? Ya, saya benar suka. Saya masih ingat. Kalau gitu punya penyanyi favorit dangdut dong? Iya, siapa? Cita-cita. Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Iya. Kamu sebenarnya sama-sama seperti saya. Saya juga suka lagu itu karena mencerminkan kehidupan pribadi saya seperti. Coba. Oke, kita kembali ke tema malam hari, oke? Membahas masalah yang namanya shopaholic ya. Shopaholic. Kamu suka belanja nggak? Suka? Pasti ya. Belanja apa aja? Well, yang saya paling susah dan masalahnya untuk shopaholic, kalau saya ke kota baru, setiap daerah atau apa, saya pasti mau beli earring. Apa itu bahasa Indonesia? Anting-anting. Apa itu bahasa Indonesia? Anting-anting. Ini sekaligus lucu ya. Makanya kenapa saya diposisikan di tengah sebagai tersangka, ya kan? Baik. Jadi sebenarnya kamu memang suka belanja. Kita semua sebenarnya bertiga suka belanja. Nah, seperti apa sih belanja yang benar, yang masih dalam batasan normal, atau enggak? Nanti kita bahas nih. Kalau misalnya di keluarga ada nggak batasan dari mama? Kalau pakai kartu kredit nggak boleh lebih dari sekian. Ada limitnya. Kalau misalnya ini ada limitnya nggak? Atau memang dikasih tahu sama orang tua bahwa ternyata yang namanya belanja boleh misalkan per 2 bulan sekali baru boleh belanja. Oh, kalau orang tua saya mungkin mereka baik sekali, tidak begitu. Cuman tak bilang kalau ada perluan, dibilang nanti oke, kita lihat bisa beli atau tidak. Itu dari orang tua. Itu yang bagus ya. Kalau dari pribadi sendiri, kalau saya ke kota nggak beli anting, saya Ada yang kurang lah ya. I feel sad, ada rasa sedih kalau saya Something is missing, right? Exactly. Jadi selalu setiap keluar kota atau apapun harus ada anting. Saya Menarik selalu ini. Nanti kita mau selalu. tanya nih sama ahlinya ya. Benar atau enggak? Mungkin kalau Rama keluar kemana kita lihat dia beli tas atau beli sepatu. Nanti kita bahas juga ya. Nah, seperti sebelum lanjut perbincangan, Dr. Rama, ada beberapa hal yang biasanya kita sampaikan kepada pemirsa mengenai superfood info. Apakah mengenai buah atau mengenai tas? Bukan. Malam hari ini ya. Ternyata peneliti menganalisis bahwa catatan kesehatan mental dan juga pola makan kurang lebih dari 1.000 orang pria dan wanita berusia di atas 70 tahun ataupun lebih, mereka menemukan orang-orang yang makan tomat 2 hingga 6 kali seminggu adalah 46% lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami perasaan sedih, stres, depresi dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi tomat hanya 1 kali dalam seminggu. Sebuah tim dari China dan juga Jepang yang dipimpin oleh Kai-Jun Liu dari China's Tianjin Medical University menyelidiki laporan awal bahwa lycopene yang ada pada tomat itu ternyata dapat meningkatkan kesehatan mental ataupun psikologi seseorang dan juga kesehatan fisiknya dengan mengurangi stres oksidatif ataupun kerusakan sel-sel otak yang sehat. Jadi dengan kata lain adalah kalau misalnya kita mengkonsumsi atau makan, minum jus tomat secara rutin banyak, yang dikonsumsi itu banyak, itu bisa bikin happy karena menekan stres tadi. Iya, lycopene itu merupakan suatu zat yang sangat baik untuk tubuh yang dapat menekan stres. Jadi kalau kita stres jangan belanja, tapi makan buah tomat atau jus tomat. Jus tomat, tapi ingat ya gulanya jangan banyak-banyak. Oke, nanti kita kembali lagi pemirsa setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Tema kita malam hari ini kita masih membahas tentang seputar shopaholic. Apakah sebenarnya shopaholic ini ada kaitannya dengan gangguan mental ataupun tidak? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Jangan lupa Anda bisa menelpon ke sini ke 515-5111. Dokter Yanti, di samping saya sudah ada si cantik Jumina. Jadi artis blasteran kita yang mau bernyanyi dangdut. Jumina, tadi kan sempat Dr. Rama mengatakan bahwa ada beberapa kebiasaan ya. Kita semua punya kebiasaan. Kamu suka belanja earring atau anting-anting. Rahma juga suka belanja tas. Saya nggak tahu apa aja, semua saya suka belanja pastinya. Sejujurnya Pasti heels ya? Pasti heels, you know me. Tapi by the way sebenarnya semua wanita punya
punya keunikan. Keunikan ini merupakan juga kebiasaan. Nah, beberapa ini kebiasaan yang akan kita tanyakan sama kamu. Kamu harus jawab dengan jujur. Oke, Yang nggak pertama apa-apa. nih ya, 6 kebiasaan aneh para shopaholic, yaitu yang pertama, membeli banyak barang tapi tak pernah dipakai. Pernah nggak? Pernah. Jujur, oke. saya juga pernah. Bagus kalau kita jujur seperti itu. Baik, yang kedua mungkin hidupnya tergantung dengan belanja. Hidup tergantung dengan belanja. Your life depends on shopping. Not really. Oke, good. juga nggak Sama. tuh. Kamu jawab pertanyaan saya juga, kamu tidak? Tidak. Baiklah, kita Yang semua ketiga? memang nggak bergantung dengan belanja. Dan yang ketiga, barang yang tak berguna itu menjadi penting. Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu jawabannya. Senang melihat uang. Sejujurnya semua orang suka melihat Ini uang. nggak sebenarnya ini kebiasaan aneh, nggak terlalu aneh menurut saya. Dan selalu punya keinginan belanja. About semua. Kalau Suka selalu ingin belanja? Ingin belanja? Memang Ingin, ya, ya. ingin belanja. Oke. Sejujurnya benar. Membeli barang-barang yang sama demi kesenangan semata. Just to be Membeli happy. barang-barang demi kesenangan semata. Yes or no? I agree though. Sometimes Karena ya. masalahnya sering beli yang sama. Oh iya, pernah beli barang yang itu berarti. Oke, tapi kalau misalnya yang namanya kita lupa ataupun dua kali membeli barang yang hampir sama, sebenarnya itu kan kadang-kadang ya bisa karena faktor usia juga, ataupun dikarenakan tadi Karena sebenarnya suka. Karena Udah suka. lihat, udah beli aja, lapar besok mata nanti lagi. aja. Sebenarnya kita tidak membutuhkan, tapi hati Saya pengen. mesti translate itu lapar mata ya. Lapar mata itu. Oke, jadi pemirsa, sebenarnya semua yang sudah ditanyakan tadi belum juga menjadikan sesuatu itu kebiasaan merupakan seorang tuh shopaholic atau tidak. Nanti kita tanya sama narasumbernya. Tapi malam hari ini juga ada 6 alasan lagi wanita Yes. gemar belanja. Oke, yang pertama adalah untuk meningkatkan mood. Yang pertama itu kenapa makanya wanita suka sekali belanja? Saya setuju tuh, kalau lagi stres, terkadang saya juga belanja untuk menghilangkan stres. Oh, gitu ya, Dokter Yanti? Sometimes it's okay. Dihalalkan, boleh. Yang kedua adalah mengejar obsesi pribadi. Yang Ya. ketiga adalah, alat untuk No, pamer. no, no, saya tidak mungkin. Tidak setuju. Oke. Yang keempat adalah demi orang lain, maka Sometimes. kita belanja. Ya. Yang kelima adalah demi kesenangan semata. No. Yang keenam adalah senang menjelajahi hal yang baru. Sometimes. Kadang-kadang kalau untuk menjelajahi hal baru. Iya. Nah, kalau misalnya kita udah melihat tadi apa yang dipaparkan oleh Dokter Yanti Iya. tentang kebiasaan aneh dari para shopaholic ataupun kenapa wanita suka sekali namanya belanja, apakah Iya. sebenarnya normal atau tidak bagi seorang perempuan untuk berbelanja? Kenapa namanya belanja identik dengan wanita? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi dengan Iya. narasumber kita di malam hari ini. Beliau Dokter Yanti. adalah Yes. Dokter Diana. Hai Oke, Dokter silakan. Diana, selamat malam. Hai, malam. Hai Dok, ketemu lagi. Selamat malam. Dokter Diana, selamat malam. Terima kasih sekali ya bersedia hadir di studio kita malam hari ini. Dokter Diana ini pemirsa adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Ya. Jadi dia mengobati jiwa-jiwa kita, mungkin ada yang sakit atau bagaimana, mungkin bisa diobati. Makanya tadi saya bilang apakah sebenarnya namanya belanja itu terkait dengan ada gangguan jiwa apa enggak ya kan? Kalau misalnya kita melihat tentang perempuan, perempuan kenapa selalu perempuan yang namanya identik dengan belanja itu selalu perempuan? Walaupun sebenarnya pria untuk zaman sekarang apalagi yang metroseksual dan segala macam pasti juga punya needs untuk berbelanja ya kan? Tapi kalau misalnya udah disebut belanja perempuan, itu kayaknya nempel banget shopaholic di perempuan. Kenapa gitu ya Dok? Karena perempuan memang suka belanja. Saya tanya sekarang, Dokter Diana suka belanja nggak? Suka juga. Sama kan dokter ya. We're all normal Jadi di sini, sebenarnya pokoknya. kalau kita melihat tadi dokter sempat mau kita bahas juga sebenarnya shopaholic ini ada beberapa kebiasaan aneh pada shopaholic. Ini kan punya beberapa kebiasaan, bukan berarti seseorang yang suka di antara ini juga termasuk shopaholic kan. Nah, jadi sebenarnya dari 6 hal tadi, yang pertama yang tadi barang suka membeli banyak barang yang nggak pernah terpakai, hidupnya tergantung kepada belanja, kemudian barang nggak berharga penting dan sebagainya tadi, itu semua memang merupakan kriteria seseorang yang shopaholic, atau memang hanya beberapa saja ada hal tertentu lain yang menjadikan seseorang itu didiagnosis shopaholic. Shopaholic itu ketika seseorang itu memang belanja berlebihan yang sebenarnya sudah tidak realistik ya. Tidak realistis Sudah ya. tidak realistik. Nah, ketika ada kata aneh, Hah? misalkan kita di antara teman-teman kita mengatakan kamu kok aneh sekali, kenapa bisa belanja seperti itu tanpa perhitungan. Nah, mungkin itu Yeah. sudah tergolong shopaholic. Iya. Jadi kalau sometimes kita belanja sesuatu hal agak berlebihan sedikit itu oke-oke aja kan dokter. Iya. Yang penting nggak setiap saat, setiap hari, setiap waktu sampai kartu kredit habis. Yes. Nah itu mungkin nggak benar. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang shopaholic ini, kenapa again ya, wanita selalu diidentikan dengan si shopaholic ini selalu wanita. Tapi apakah memang benar
yang namanya wanita itu punya gejala emosi yang lebih tidak stabil, lebih labil daripada pria? Sebenarnya mungkin juga ada pria, tapi kebanyakannya sih perempuan seperti Iya, itu. di zaman sekarang dokter udah banyak cowok loh yang Iya, suka-suka belanja. sebenarnya. Kok pernah saya keluar suatu shopping center, saya cuma bawa 2 paper bag, dia sudah bayar sepertinya lebih, wah saya lebih kalah. Nah, nah kalau seperti itu mungkin pria-pria metroseksual. Nah, Benar. apakah ada perbedaan antara pria dan wanita khususnya untuk dalam hal belanja saat-saat sekarang ini, atau memang semua lebih banyak wanita, dokter? Kebanyakan memang wanita, wanita, ya? karena selalu ya, belanja itu diidentikan dengan perempuan. Keindahan, soalnya dengan wanita ya kan, supaya indah tetap harus update terus ya kan. Oke. Benar. Dokter, kalau misalnya seperti Juminam ini, dia kan tadi dibilang kalau dibilang shopaholic sekali, kayaknya enggak juga ya. Iya. Tapi suka yang namanya beli Iya. barang, terutama anting-anting. Kalau misalnya pergi ke satu daerah, Iya. kalau satu daerah harus beli itu anting-anting. Kalau misalnya nggak beli anting-anting, dia sakit kepala. Saya sedih kalau pulang dan tidak beli anting dari kota itu. Saya rasa kayak ada sedikit yang kurang. something is missing. Yes. Tapi saya rasa itu masih batas normal ya. Iya, Dan iya, ketika mau bepergian ke suatu tempat, memang biasanya kita sudah mengagendakan bahwa nanti kalau saya di daerah ini saya akan membeli seperti Oke, ini. dokter, mungkinkah itu ada kaitan dengan namanya hobi? Ya. Jadi seseorang Lebih yang tepat. hobi senang mengkoleksi sesuatu, Iya, kayak lebih Rama suka tepat tas, barangkali mungkin ya, suka lebih anting tepat. dan sebagainya. Jadi kalau nggak beli tas, nggak beli anting tuh rasanya nggak ini. Boleh Iya. dong dokter ya namanya Iya. mengkoleksi. Tapi seperti apa koleksi yang baik harus dengan Nah, investasi yang itu baik. dia. Nah itu seperti apa ya dokter ya? Iya. Oke. Nanti kita bahas sebentar lagi. Iya. Kalau misalnya seperti apanya itu, kalau sampai satu kartu kredit semua ludes, itu mungkin udah nggak Nah, benar ya. itu baru Oke. shopaholic Ya, beneran. pemirsa nanti boleh ya telepon ke sini ya. Iya. Yes. 51555111 nanti kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Kalau pemirsa di rumah juga nanti mungkin mau bertanya seputar apakah saya ini suka belanja atau tidak, Anda boleh telepon ke sini 51555111. Dokter Diana akan menjawab semua pertanyaan Anda. Betul. Nah, pada malam hari ini tadi sudah sempat saya bacakan bahwa ada beberapa keadaan, Dokter Diana, 6 alasan wanita gemar untuk belanja. Yang pertama, meningkatkan mood, kemudian kedua, mengejar obsesi pribadi, alat pamer, demi orang lain, kemudian demi kesenangan semata, dan senang untuk menjelajahi hal baru. Yes. Yang pertama kita mau bahas dulu nih mengenai meningkatkan mood. Menurut dokter sebagai seorang wanita sebenarnya bagaimana sih untuk meningkatkan mood, kaitannya seperti apa dari segi ilmu kedokteran jiwa ya? Silakan dokter. Sebetulnya shopaholic itu ya, dari segi kesehatan jiwa itu justru jadi awareness buat seseorang untuk menilai dirinya, jangan-jangan dia sudah di kondisi yang masalah gejala seperti gejala manik. Karena memang di dalam ilmu psikiatri itu memang ada gangguan jiwa yang disebut bipolar. Ya, Oke. jadi gangguan jiwa bipolar, Bipolar. itu termasuk dalam yang shopaholic tadi ya dokter juga apa Gangguan enggak? bipolar itu ada namanya bipolar itu 2 kutub. Oke. Selalu ada kondisi di mana episode manik dan episode depresif. Nah, biasanya pada kondisi episode manik biasanya memang salah satu gejala-gejala itu adalah senang berbelanja berlebihan, kemudian berbisnis yang tidak terkontrol, ya seperti Iya. itu. Sebentar dokter, ini episodenya yang maksudnya manik ya? Manik, ya. Ada 2 bipolar tadi ya, manik sama depresif. Depresif. Kalau manik dia berlebihan. Sangat-sangat berlebihan sehingga terkadang terlihat mungkin dia agak sangat berlebihan sehingga orang curiga mungkin ini bukan lagi suka belanja yang biasa. Tadi dibilang aneh tadi Iya. makanya. Nah, aneh. tetapi kalau yang depresif dokter, kan tadi baru maniknya. Manik depresif biasanya justru mereka tidak ada keinginan untuk berbelanja seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka mampu, tapi mereka Iya, tidak iya. mau. Tidak ada keinginan. Karena moodnya, alam perasaannya nggak lagi menurun seperti Jumina, itu. tadi kamu mau bertanya sama dokter. Iya, dokter, saya mau tanya karena seperti yang dibilang tadi. Iya, sayang. kayaknya kalau ditanya hobi, Yes. paling banyak jawab paling suka hobi apa? Shopping. Jadi kapan hobi menjadi shopaholic masalahnya? Where's the line? Di mana garisnya? Kenapa bisa hobi menjadi kenapa bisa shopaholic? menjadi- betul. Oke. Kalau hobi biasanya memang kita ada pertimbangan ya, ada rencana, ada. Oh saya ingin membeli sesuatu. Jadi ada masih rasional gitu seperti Iya, itu ya. mengkoleksi, Nah, ketika yang disebut shopaholic yang benar-benar sudah irasional, yang merupakan suatu mungkin gejala dari suatu kondisi episode manik pada bipolar itu yang memang pasti terkesannya memang aneh.
Oke. Anehnya karena misalkan dia belanja berlebihan, dia nggak ada pertimbangan sampai dia pulang, dan khasnya pada orang-orang yang seperti itu kalau dalam kondisi manik dan mereka berbelanja berlebihan, biasanya setelah belanja berlebihan dia rasa menyesal dan sampai bisa menangis-nangis lagi, lalu turun lagi ke episode depresi. Jadi namanya bipolar bisa naik turun, dan kondisinya nggak sikliknya stabil. cepat, rapid siklik bisa. Nah, dokter, kalau misalnya kita masih bicarakan tentang si shopaholic ini yang dikaitkan dengan gangguan jiwa tadi. Kalau tadi kita udah mendengar beberapa yang sudah diucapkan tadi, ciri-ciri shopaholic, kenapa wanita suka sekali dengan namanya belanja, itu kan terkesan bagi si mampu, ya kan, si orang yang punya duit atau dari keturunan orang mampu. Tetapi ada juga bagi orang yang tidak bisa berbelanja, uangnya sudah pas-pasan sekali, ya kan, itu terkadang nggak punya keinginan untuk berbelanja, tapi akhirnya malah berubah menjadi stealing ataupun mencuri, ya kan, bisa seperti itu demi memenuhi keinginan berbelanja. Benar. Nah, itu ini kaitannya dengan gangguan jiwa ada di mana itu? Kalau sudah seperti itu, berarti kan sudah tidak ada pertimbangan ya, judgementnya sudah terganggu. Jadi dia harus, kalaupun harus dia nggak punya duit, kalau perlu mencuri atau meminjam, bisa. Dan banyak orang seperti itu, dan itu harus diwaspadai. Jangan-jangan memang sudah ada trait, ya, sudah ada gejala-gejalanya seperti itu. Yang perlu kita tahu itu sebenarnya paling utama gejala-gejala sampai kita bisa bilang, oh ini kayaknya dia punya gejala bipolar nih atau gimana, Dok? Kalau untuk mendiagnosa suatu gangguan bipolar dengan episode kini manik ya, tidak hanya gejala berbelanjanya juga, banyak gejala-gejala yang lain lagi yang bisa mendukung. Kira-kira apa saja, dokter? Ya, misalkan talkatif ya. Biasanya orang-orang yang manik tuh senang bicara, senang excited banget. Wah, bahaya kalau kita suka berbicara ya. Soalnya kita presenter kalau nggak bicara nggak dibayar ya, Rama. tapi pokoknya kesannya itu aneh, itu aja. Oke, yang agak berlebihan mungkin. Iya. Oke, dokter. Dan kadang-kadang sudah nggak nyambung ya. Pokoknya nggak. Orang terkesan orang tuh aneh gitu. Baik. Aneh itu. Susah untuk mengetahui seseorang, keanehan seseorang itu, maksudnya termasuk dalam wajar atau tidaknya. Tapi yang kedua dari yang sudah kita sampaikan tadi mengenai meningkatkan mood adalah mengejar obsesi pribadi. Nah, kebanyakan wanita itu kan sangat terobsesi dengan dirinya sendiri, dokter. Para wanita biasanya mencintai dirinya sendiri, nggak peduli seberapa banyak uang yang dikeluarkan, pokoknya asalnya dirinya terlihat cantik. Wanita itu kadang-kadang suka lebay, belanjanya berlebihan. Nah, itu seperti apa nih, dokter, menyikapi bahwa mengejar obsesi pribadi itu? Iya, mungkin pada orang-orang seperti itu mungkin dia punya sesungguhnya dia nggak punya self esteem. Maksudnya self esteemnya sebenarnya sangat rendah sekali. Dia ingin mengapresiasi dirinya itu dengan cara seperti itu. Bisa saja seperti itu. Tapi yang menarik adalah sebenarnya kenapa, kenapa sampai orang itu punya gejala atau menunjukkan sifat-sifat menuju shopaholic? Apakah memang ternyata ada gangguan dari keluarganya dari awal atau bagaimana, Dok? Nanti kita tahan dulu jawabannya kira-kira seperti apa. Kita akan menunggu jawaban dari Dokter Diana sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, masih membahas seputar shopaholic ini. Tadi Dokter Diana sudah memberitahukan di awal bahwa ternyata yang namanya berbelanja berlebihan sampai terlihat aneh, itu memang ternyata ada kaitannya dengan gangguan jiwa bipolar tadi ya, Dok ya. Oke, sekarang kita masih membahas seputar kenapa perempuan suka sekali namanya belanja. Tadi yang pertama dan yang kedua meningkatkan mood dan juga mengejar obsesi pribadi sudah dibacakan oleh Dokter Yanti. Yang ketiga adalah sebagai alat pamer. Nah, ada sebagian wanita yang berbelanja hanya untuk pamer, bahkan dirinya tidak berbelanja untuk keperluan pribadinya. Kadang berbelanja dapat menunjukkan status sosial dan kelasnya di mata orang. Jadi dengan kata lain, dia mau kasih tahu, nih, kelas gue di sini, posisi gue di sini nggak sama-sama seperti lo, gitu. Gimana ya, dokter, penjelasannya? Seru ya, berbelanja untuk orang lain. Benar. Ya bisa. Tapi dokter sekali boleh dong memegang orang lain, boleh ya dong, kan? Ya, boleh dong, apalagi kalau ketemu teman baru. Boleh, tapi di sini teman lama terus baru jumpa pertama, boleh. Teman lama jangan dilupakan, Dok. Oh iya. Tapi di sini dia lebih menekankan kepada dia mau menunjukkan status sosialnya dia. Seperti itu. Iya, mungkin ingin diakui bahwa ya saya sudah di posisi seperti ini.
mungkin suatu bentuk aktualisasi diri dia juga. Itu termasuk Seperti- bagian dari gangguan. Oh, Pasti. belum. Belum? Iya, selama dia terlalu impulsif untuk membelanjakan orang lain bukan dirinya ya mungkin sudah termasuk. Oke. Nah, selanjutnya adalah demi orang lain. Jadi kadang ada wanita yang suka namanya berbelanja, but for others, we buy things for other people, dokter. Jadi maunya kita kasih gift udah kayak Santa Claus aja gitu kan, kasih kemana-mana Mungkin gitu. kalau Christmas nggak apa-apa kali ya. Kalau kita beli gift itu buat orang itu, kita rasanya lebih gembira lagi. Benar. Iya, Sama halnya kalau misalnya Lebaran, Idul Fitri kan kita suka ngasih ke ponakan atau anak kecil, itu kan kita memberikan. Ada alasan. Ada kan? alasan. Iya. Saya juga suka membelikan seseorang misalnya kalau habis jalan-jalan atau kemudian kita tiba-tiba lagi di jalan shopping tiba-tiba ada wah ini kayaknya bagus nih buat anak saya. Pasti kita membelikan. Nah, kalau dalam hal taraf-taraf seperti itu masih oke ya dokter Masih ya? oke. Wajar takut ya? Masih wajar, tetapi ya memang kadang-kadang pada orang-orang yang sedang di fase manik pada gangguan bipolar itu memang biasanya khasnya seperti itu. Dia senang banget boros, mentraktir teman-temannya dengan berlebihan tanpa perhitungan. Dan kadang-kadang teman-temannya pada saat dia seperti itu, nah pada saat dia jatuh depresi, biasanya mereka mencari temannya lagi. Jadi dia merasa bahwa kok teman saya hilang pada malah saat ninggalin. malah ninggalin. Padahal saya sudah memberikan semuanya kepada Jadi dia mungkin tujuannya justru orang merangkul semua teman-temannya, dia ajak teman-temannya dia belanjain, tujuannya supaya teman-temannya sama dia terus. Tapi sebenarnya Iya. bukan tujuan niat untuk membelanjakan dengan tulus ya. dan ingin diakui seperti itu. Ada impuls dari Negatif dorongan ya. dari dirinya untuk Baik. bagaimana supaya dia bagian dari excitednya dia ketika Baik, dia di baik, fase baik. tersebut. Kalau ngelihat menarik kesimpulan dari situ sih seperti terlihat seakan dia memang punya satu masalah, ya kan? Nah, namanya permasalahan itu kan bisa ter-shape up di diri seseorang itu tergantung dari background si orang itu sendiri dengan kata lain tergantung dari keluarganya. Keluarga. Iya, betul. Adakah kaitan antara keluarga sampai membentuk orang menjadi shopaholic misalkan? Jelas, pasti itu kan berangkat dari pola asuh dalam Pola didik, keluarga ya. ya. Jadi mungkin pada saat perkembangan kepribadian seseorang itu kan mulai dari usia bahkan malah dalam kandungan sampai usia 17 tahun disebut udah terkristalisasi. Ya. Mungkin sepanjang itu dia belajar dari lingkungan rumahnya, bagaimana pola asuh orang tuanya sehingga bisa membentuk menjadi shopaholic itu. Kemungkinan juga. Untung ada juga dokter Yanti ya. Are you sure? Oke. Jadi kalau melihat semua kembali ke Juminam sekarang. Kalau misalnya kamu di rumah nih, orang tua mama dan papa itu suka mengajarkan nggak bahwa belanja sih boleh-boleh aja, tapi yang begini-begini. Kalau membelikan seseorang boleh-boleh aja, tapi yang begini-begini. Itu bagaimana kalau di keluarga? Ya, memang begitu. Dari bapak saya selalu bilang, kalau kamu mau belanja, boleh, tapi pikir dulu. Nah, Harus yang praktikal. Iya. Saya Itu setuju. kalau papa pasti seperti itu semuanya. But your mother Oh, sama juga. Sama Ikut bapak. Tapi itu bagus kayak gitu karena memang benar kok. Saya jadi ingat waktu Juminam bilang ayahnya bilang harus dipikir dulu. Saya juga ingat juga karena rasionalitas barangkali itu artinya mengajak bahwa Penting kamu harus atau tidak? rasional, Benar. menggunakan nalar kamu. karena dulu saya ingat banget kelas 3 SD, saya ingin sekali punya tas. Dulu kan kita masih zamannya Memang dia suka tas pakai tuh, ya. koper. Pakai yang model koper Iya, gitu iya, kan. yang panjang, ha. Tapi kita mau yang model ransel Ransel. backpack di belakang. Nah, saya inget banget ditegur sama ayah saya. Ayah saya bilang, kopernya masih bisa dipakai nggak? Masih. Rusak tidak? Tidak. Saya bilang, pakai sampai rusak baru boleh ganti. Nah, saya dididiknya seperti itu dalam keluarga. Jadi berarti untung saya nggak shopaholic jadinya gara-gara ayah saya jadi. Mungkin itu alasannya sehingga sekarang keinginannya untuk beli tas. Nah, tapi kalau soal beli tas, dokter, termasuk dalam beli tas dalam bentuk investasi, gitu, untuk investasi. Iya, Ada iya. kan sekarang zaman Betul, sekarang betul, investasi betul. berbeda-beda. Ada Iya, yang beli emas betul, batangan, betul. kan Betul. motif juga. Iya. Ada Saya beli-belian. setuju dokter kalau Rama mungkin sedang beli tas atau mungkin hal-hal yang mesti ada garansinya. Nanti kalau udah kita kepepet bisa kita jual kembali, tapi tas bisa dipakai. Nah, seperti apa benar atau tidak ini nanti kita bahas lagi ya dokter ya. Pemirsa kita akan kembali lagi setelah break yang satu, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter.
berbicara masalah shopaholic ya pemirsa, seru sekali ya. Mungkin Anda semua merasa bahwa kita semua pasti suka belanja, apalagi khususnya kaum wanita. Nah, menyikapi seperti apa? Nah, kita mesti bahas sekarang. Tadi sempat terputus bahwa banyak sekali orang belanja ya Dokter Diana hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadi yang tak ada alasannya. Nah, seperti apa dampaknya juga mungkin bisa kita bahas. Ciri-cirinya dulu deh Dok, sebenarnya seperti apa nih ciri-ciri orang shopaholic itu? Kemudian apa yang membedakan? Nah, ini masih normal, ini sudah mulai agak berbeda, kemudian dan bagaimana dampaknya buat kita semua, bagaimana kita harus mengatasinya? Iya. Ciri-cirinya yang shopaholic yang memang mendasar banget itu adalah ya ketika dia berbelanja berlebihan tanpa alasan dan semacam impulsif banget gitu loh. Berlebihan dan they feel okay with it, nggak masalah belanja gitu. Dan khasnya setelah dia pulang, setelah selesai itu dia menyesal. Itu pasti. Do you do that? No. Artinya dia juga menyadari bahwa Itu berlebihan. sebenarnya nggak worth it ya kan? Dan sudah nggak rasional. Baik, seperti jadi satu tadi sudah merasa kalau menyesal setelah membeli sesuatu itu merupakan ciri-ciri udah mulai ada tanda-tanda ke arah sana. Berikutnya apa lagi Dokter? Dan terutama ya mungkin kartu kreditnya sudah jebol atau harus Itu mesti dibahas ya Dokter. Kartu kredit udah limit, udah dong jangan belanja lagi gitu. Baik, yang berikutnya Dokter. Atau ya sampai misalkan karena bukan hobinya, keinginan terus-menerus seperti itu, kemudian keuangannya tidak mendukung, ya suatu saat karena dia nggak bisa menghilangkan impuls-impulsnya tersebut, mendorong dia untuk belanja terus karena mungkin dia merasa kepuasannya di situ, sehingga ya kemungkinan dia melakukan hal-hal yang sudah di luar batas. Nah, case baru-baru ini kan banyak nih Dok, kasus-kasus yang lagi kita dengar-dengar ada beberapa inisial-inisial gitu Tertentu ya. sampai mereka harus mohon maaf kayak harus menjual dirinya mereka itu untuk mendapatkan uang supaya mereka bisa membeli apa yang mereka inginkan. So it's not really a good lifestyle ya seperti itu. Tapi bagaimana sih sebenarnya penjelasan dokter terkait dengan kejiwaan shopaholic dengan tindakan mereka seperti ini? Iya, orang-orang seperti itu ya kalau dipikir-pikir ya berarti sudah nggak rasional ya. Jangan-jangan memang dia mereka itu mempunyai trait untuk kecenderungan untuk seperti itu. Apakah karena juga lingkungan, misalnya kalangan selebriti yang memang mereka harus tampil berlebihan dan harus selalu tampil keren, cantik, ya kadang-kadang mereka melihat teman-temannya juga memakai pakaian yang mahal, tas yang mahal, jadi mereka meniru untuk hal yang sama. Pastinya. Nah, kira-kira ini sebatas manakah Dokter yang bisa tahu ini bahwa wah ini mereka sudah harus mulai menjaga, mulai mengurangi bahwa ini dampaknya nggak baik buat kita semua. Ya. Pastinya ya bahwa kalau memang ya itu dia kalau memang orang tersebut misalkan artis ya orang-orang yang memang sosialita yang memang punya uang banyak dan saya rasa memang itu suatu kebutuhan dasar bagi mereka untuk tampil seperti itu, asalkan ya mereka benar-benar memang pantas gitu loh. Baik. Yang menjadi awareness buat seseorang itu ketika ya seperti itu dia harus melakukan hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dari sisi keuangan udah nggak mendukung, tetap aja ya cari jalan. Baik, kalau ke Jumina gimana? Tanya dokter, ini kita bilang karena kurang duit, jadi masalah shopaholic. Tapi ini masih masalah walaupun ada banyak duit dan terus ada kepengen untuk shopping. Masih salah kan? Bukan masalah duit aja. Benar dokter? Bisa aja, nggak masalah. Yang penting masih rasional. Masih rasional. Ukurannya selalu rasional aja. Soalnya di kalangan selebriti juga memang perlu untuk penampilan terkadang. Karena kita juga punya ada tahapan di mana seseorang juga ingin aktualisasi diri dengan penampilannya seperti itu. Tapi cara mengaktualisasikan diri setiap orang itu kan pastinya berbeda-beda ya kan. Tetapi kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang bahwa tadi dokter Diana bilang bahwa pola didik pola didik orang tua itu pola asuh itu sebenarnya mempengaruhi juga. Tadi kita sempat ngobrol sama Jumil waktu commercial break tadi bahwa ternyata apa tadi yang kamu bilang bahwa anak-anak remaja itu kan kadang
influence ya, karena kalau misalnya temennya satu beli baju mahal, kamu harus beli nih di sana mereknya atau ini. merek ini dikasih lihat dari teman, karena kita semua dari orang tua dulu udah bilang pikir dulu, tapi teman kita yang ada ini semua yang cantik-cantik itu influence-nya yang bikin kita mau beli kan. Benar. Apalagi di kalangan remaja ini kan remaja labil banget. Sekarang mereka sudah tren dengan belanja online loh sekarang. Itu lebih kacau. Bagaimana bisa tetap menjaga emosi si anak-anak ini, dan apa yang harus dilakukan sama orang tua? Nah itu dia. Jadi dalam hal ini memang orang tua harus jadi figur ya, harus benar-benar pola asuh yang baik. Seperti itu. They have to be our role model. Ya, apalagi masa remaja kan mereka peer group ya. Jadi apa yang mereka lihat oleh temannya ya seminimal mereka harus contohin. Nah disitulah peran orang tua di situ untuk memberikan batasan bahwa seperti ini ya kan. Kalau teman kamu seperti itu, tidak semua orang harus melakukan seperti itu. Ada cara yang lain. Jadi kita sebagai orang tua nih ya pemirsa memang agak berat menjadi orang tua. Jadi kalau kita mengajarkan anak mungkin kita juga harus memberi contoh, ya kan? Jangan melarang. Kita bilang karena orang tua harus bilang, kita dari orang teman bisa bilang kepada teman kita juga kan. Jadi benar seperti Juminam bilang bahwa orang tua memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, dan kita sebagai anak-anaknya juga bisa memberikan kepada teman-teman, orang-orang sekitar kita. Jadi berbagi ilmu, berbagi bagaimana sih sebaiknya untuk bisa menjaga tentunya keuangan kita. Oke, pemirsa menarik sekali ya berbicara masalah shopaholic, tapi sepertinya belum ada yang menelpon karena mungkin saking senangnya mendengarkan Juminam berkata-kata seperti ini. Kita kembali lagi ya setelah satu ini, jadi kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. Seru banget kita ngomongin tentang shopaholic. Kesannya sih sepertinya sepele, tetapi efeknya ataupun dampaknya luar biasa loh. Bisa kemana-mana, bisa sampai mengacaukan rumah tangga tadi kata dokter Diana juga. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi sama dokter Diana seputar kira-kira ciri-ciri dan juga solusi dari shopaholic ini seperti apa, kita lihat Juminam di sebelah sana. Hai darling, sudah berdiri di sana. Kamu siap bernyanyi untuk kita? Iya, benar. Untuk memberikan lagu dan juga suara indah. Nanti kira-kira lagunya judulnya apa? Lagu ini Sinar judulnya. Tentang apa? It's anti-drug song. Oke, jadi untuk anti drug ya. Jadi bagus banget menceritakan bahwa semua orang supaya untuk menghindari itu mungkin. Benar sekali. Benar. Nah ini anak muda, ini namanya generasi muda Indonesia yang ternyata sangat peduli sekali dengan generasinya juga. Benar. Kamu sering banget menyanyikan lagu ini. Yes. Kamu yang menciptakan lagu ini? Bukan. Bukan. Dari Mr. Pink. Oh, oke. So we know that. So nanti Juminam, kita nanti akan mendengarkan suara indah kamu sesaat lagi. Tapi kita ngobrol dulu sama Dokter Diana sebentar ya. Oke. Dokter Diana, bisa tolong dikasih tahu nih kepada pemirsa di rumah dan juga kita dan juga Juminam juga bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri tadi yang udah ditanya sama Dokter Yanti, ciri-ciri dan juga solusinya seperti apa? Kan masih kalau taraf ringan masih bisa diobatin dong dok. Kan pada taraf keberapa orang ini harus segera dibawa ke psikiater gitu. Ya nggak, benar nggak? Oke, gimana dokter? Ya ciri-cirinya kalau memang sudah harus dibawa ke psikiater ya pasti dia itu sudah memang kelihatan aneh dan pasti ada gejala-gejala yang lain yang menyertainya ya. Misalkan ya kadang-kadang emosinya juga labil dan ya kebutuhan semuanya meningkat gitu loh. Dan mungkin saya bisa mengasih clue lagi kalau rekening di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga memegang uang semua sudah ludes dan anak semua keluarga nggak bisa makan, mungkin harus segera dibawa ke psikiater juga. Oke. Atau merongrong suami seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ada juga yang berpikir bahwa ternyata kalau misalnya sudah menikah semua kebutuhan si istri harus dipenuhi oleh sang suami ya kan. Tapi harus dilihat juga ada batasannya juga ya dok ya. Kalau misalnya yang menutupi semua kebutuhan si perempuan shopaholic gini, aduh agak susah juga ya dok ya. Dokter sebagai seorang ahli jiwa mungkin bisa memberikan sedikit tips buat kepada pemirsa di rumah atau mungkin jangan saran atau apapun kepada semua wanita khususnya yang suka-suka berbelanja, apa yang harus menyiasatinya seperti apa supaya kita nggak berubah menjadi haluannya menjadi shopaholic nih dokter. Dan biar nggak berubah ini mental juga kita. Ya buat pemirsa yang mungkin memang hobi berbelanja atau boleh dikategorikan sudah termasuk shopaholic ya mungkin harus ada pendamping yang selalu ingin harus mengingatkan dan awarenessnya itu harus ditingkatkan. Bahwa ketika dia sudah berada seperti itu ada yang menegur, ada yang mengingatkan bahwa hai hati-hati kamu sudah berlebihan seperti itu. Seperti itu. Ya dokter, dan juga mungkin buat Juminam thank you ya. Harapan kedepannya kamu mau bernyanyi saja atau kamu mau terjun ke dunia film sinetron atau apa?
Mau bernyanyi saja terus? Kita lihat nanti ada apa saja. Baiklah, kita lihat nanti saja ya. Jangan Terima kasih ya Jamila ya. Terima kasih Go banyak. on the flow, darling. Oke, I like dan you. dokter terima kasih juga ya. Beautiful lady. Oke, sebelum tutup mungkin ada quotes buat pemirsa Yes. Dokter Rama. Apakah Quotes kita malam hari ini adalah alihkan dana belanja kesenangan untuk membantu kaum lemah sehingga status shopaholic Anda berubah menjadi shopaholic. Nah, Ya. benar banget ini harus merubah pemikiran. Oke, sekarang terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Kata Dokter setiap hari Sabtu dan Jangan Minggu. lupa, mulai Sabtu depan kita Yes. akan live pukul 19.30 hingga Betul. pukul 20.30. Selalu saksikan Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu. Ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Sampai jumpa. Jumpa.